Ade Armando maafkan pelaku pengeroyokan. Para mabuk agama malu dong. Ade Armando sudah sehat setelah sebelumnya luka parah karena dikeroyok beberapa orang. Ade hadir dalam persidangan. Dia bahkan bersalaman dengan salah satu terdakwa yakni Al-Fikri Hidayatullah usai sidang kasus pengeroyokan. Terdakwa ini memukul bagian mata sebelah kanan Ade dengan tangan kosong sebelah kanan dan menendang dengan kaki kiri sebanyak 3 kali mengenai bagian paha bagian perut saat Ade sudah tersungkur. Saat bersalaman Ade mengakui percaya Fikri anak yang baik. Saya percaya kamu anak baik, berbakti sama ibu, demikian kata Ade. Fikri lalu membalas pesan Ade. Fikri menyebut saat ini hanya tinggal bersama ibunya. Ade lalu mencari ibunya Fikri di ruang sidang. Ibunya Fikri lalu mengangkat tangan dan menghampiri Ade. Ibu mana? Ibu maafin anak ya. Mudah-mudahan dia menjadi anak baik ya. Masih muda, masih ada waktu, demikian kata Ade. Siap, demikian kata ibu Fikri. Ya, saya selalu dengan orang yang ketika sangat dirugikan atau mengalami musibah besar tetapi masih bisa berbesar hati memberikan maaf. Ade Armando bisa memaafkan, itu luar biasa. Kalau saya tak akan semudah itu memaafkan. Bahkan kalau diberi kesempatan saya akan balas kembali. Persetan dengan apa kata orang, karena saya manusia biasa, bukan dewa dan bukan Tuhan. Setiap manusia pasti punya sisi buruk yang kalau tertrigger pasti akan bertindak kalap. Tapi Ade masih bisa memaafkan, itu luar biasa. Apalagi ada juga keluarga pembunuh diri beberapa tahun lalu di Surabaya yang juga memberikan maaf kepada pelaku. Luar biasa. Tak semua orang mampu seperti itu. Saat memberikan kesaksian di persidangan, Ade Armando bercerita beberapa hari yang lalu ibu Fikri Hidayatullah mendatangi rumahnya dan meminta maaf. Saudara saksi, kalau ada yang mau minta maaf sekarang, mau tidak saudara memaafkan, demikian kata Hakim Ketua Dewa Ketut Kartana saat sidang. Saat itu Ade dan pengacara sempat berdiskusi dan mempertimbangkan permintaan maaf dari ibunda Fikri dan akhirnya dia memaafkan Fikri. Saya tidak langsung memberikannya, saya juga bertanya kepada penasihat hukum, mempertimbangkan, kemudian saya pikir ya kenapa tidak, orang sudah minta maaf kok, dia mengakui dia mungkin khilaf dan atau apalah, ya saya maafkan, demikian kata Ade. Tapi untuk sekarang dirinya tidak bisa memberikan maaf secara tiba-tiba. Ade mengaku perlu waktu untuk memaafkan para pengeroyoknya itu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba saya butuh waktu, barangkali Pak Hakim, demikian kata Ade. Coba bandingkan dengan kelompok sebelah, terutama kadrun mabuk agama yang diracuni oleh doktrin penuh kebencian. Ketemu orang yang mereka benci pasti otaknya langsung terpicu untuk berbuat kekerasan. Makanya jangan heran dari mulut mereka keluar sapaan penggal, bunuh, bakar, ganyang, habisi, matikan dan lainnya. Di media sosial juga begitu. Banyak tulisan dan seruan mengerikan, halal darahnya ditumpahkan. Begitulah otak mereka yang begitu kotor. Tapi begitu ditangkap dan jadi tersangka, mereka mewek dan berubah menjadi alim. Mendadak kebiadaban mereka hilang, digantikan sosok yang terlihat religius dengan pakaian agamis. Ade Armando saja tidak bisa mendadak memaafkan jika ditanya apakah bisa memberikan maaf. Wajar karena dia masih trauma. Dia mengaku masih tidak tenang ketika berada di tempat publik. Pengeroyokan memang sudah berakhir, dia juga selamat, pelaku sudah ditangkap dan kalaupun mereka di penjara, trauma masih belum hilang. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma itu. Itulah mengapa banyak yang kadrun fobia. Kadrun fobia ini nyata karena lumayan banyak jumlahnya. Di media sosial pun terlihat jelas mereka bela agama tapi kelakuan kayak preman, bahkan banyak yang lakuannya sangat parah di luar akal sehat. Kalau tidak senang, bakal mereka memprovokasi massa untuk demo berjilid-jilid dan menekan aparat, pengadilan atau bahkan pemerintah agar orang yang mereka benci di penjara selama mungkin. Intinya dalam kasus Ade Armando mau dimaafkan atau tidak, pelaku tetap harus diproses hukum. Urusan maaf-memaafkan adalah urusan antara korban dan pelaku, dan proses hukum tidak usah dipersangkut-pautkan dengan itu. Hukum tidak dibuat berdasarkan maaf dan lapang dada. Bagaimana menurut Anda? Dan artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih.